Kita akan membahas taubat, ya. Taubat itu dari kata taba yatubu, ya. Artinya apa? Kembali. Orang yang kembali ke jalan Allah, ya. Maka orang yang berdosa adalah orang yang menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari petunjuk. Kalau panjenengan diberitahu bahwa kalau mau ke Jakarta itu arahnya ke sana, ya, ke kanan misalnya. Kalau mau ke Surabaya arahnya ke kiri, ya. Kemudian mau ke Jakarta kok ke kiri, itu namanya tersesat, ya. Artinya dan tidak mengikuti petunjuk. Apapun yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah, ya, itu ya adalah kesesatan. Maka kita ingin kembali berada di atas petunjuk Allah, kembali di atas jalan Allah, ya. Ala huda, maka Allah mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada di atas petunjuk Allah, di atas jalan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, wong-wong sing bejo, orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberi tobat ini sebagai jalan keluar, ya, sebagai jalan keluar. Ya. Mungkin slide-nya dinaikkan satu slide. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi Allah memberi, ini artinya kembali. Jadi taubat itu tadi artinya kembali. Allah yang menciptakan kita itu sangat mengerti potensi kita. Mengerti bahwa kita ini makhluk yang bisa berbuat salah selain berbuat benar. Karena kita diberi fa'alhamaha fujuroha watak. Wah, diberi ilham fujur. Ilham artinya diberi potensi untuk berbuat durhaka kepada Allah, tetapi juga diberi potensi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu ngerti bahwa kita itu makhluk yang bisa berbuat salah. Ya. Maka Rasulullah bersabda bahwa manusia itu dari Adam, an-nasu min Adam, dan Adam itu dari turab, dibuat dari debu. Rasul pun mengatakan kullu bani Adam, dan setiap anak Adam, keturunan Adam itu khata'un, bisa memiliki salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu orang yang tawabun, orang-orang yang apa? Orang-orang yang kembali, orang-orang yang meminta maaf, orang-orang yang memperbaiki diri dari kesalahannya. Jadi kita semua ini ya punya salah, sehingga kita jangan kemudian ngerasa kita paling benar, kita paling suci, karena kita semuanya pasti punya salah. Bahwa kesalahan itu bisa diketahui orang lain atau tidak diketahui orang lain itu biasa begitu, ya. Dan kita memang tidak kemudian, bahkan dianjurkan untuk tidak memberitahu kesalahan kita ke orang lain, dosa kita ke orang lain, tidak, ditutupi, ya. Ditutupi kesalahan kita sebagaimana kita menutupi kesalahan orang lain. Ditutupi aib kita sebagaimana kita nutup aib orang lain. Ya, yang dibutuhkan adalah bertobat dari kesalahan itu, memperbaiki diri. Bagaimana cara tobatnya? Lanjut. Tobatnya, ya, hukumnya wajib, jelas. Jadi, ya, karena kita paham bahwasanya kita punya salah, Allah memberi jalan keluar, yaitu jalan keluarnya adalah taubat.
hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an," ya, kemudian ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung. Nah, ini nyangkut dengan ayat tadi, ulaika ala hudzam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Karena orang yang bertobat itu orang yang kembali di jalan Allah. Tadinya menyimpang, kembali, ya. Tadinya tersesat, kembali. Tadinya melakukan keburukan, kembali di jalan yang lurus, kembali di atas siratal mustaqim, kembali di atas huda. Maka karena mereka kembali di atas jalan Allah, mereka mesti beruntung. Karena jalan Allah itu adalah jalan menuju kesuksesan. Ya, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi Allah itu, ya, memberi petunjuk orang-orang yang mengikuti apa-apa yang diridhai Allah itu jalan-jalan keselamatan. Jadi kalau kita berada di atas jalan Allah, ngikuti petunjuk Allah, bertetangga yang baik seperti apa, kemudian memperlakukan orang tua itu harus ihsan, harus lemah lembut, tidak boleh berkata menyayangi yang muda, menghormati yang tua, ya. Kemudian bagaimana kita bergaul dengan tetangga, saling memberi hadiah, menyenangkan, tidak mengancam. Dan kemudian kalau kita ikuti jalan Allah ini, maka insya Allah kita akan sukses, kita akan sampai. Mansaro ala darbi wasola, kalau di pondok dulu begitu. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai. Kalau kita ingin keselamatan dunia dan akhirat, maka kita harus berjalan di atas tracknya, track keselamatan dunia dan akhirat. Apa itu? Siratal mustaqim. Maka doa kita setiap hari minimal 17 kali. Minimal 17 kali. Karena kita wajib sholat rokaat sholat dalam sehari berapa? 17 rokaat yang wajib. Dan wajib membaca suratnya Al-Fatihah. Doanya yang ada di dalam surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi panjenengan minimal 17 kali minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, beri kami petunjuk siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siapa? Jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang an'amta, orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ya Allah. Jalannya siapa? Ya jalannya para nabi, para rasul, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Bukan hanya uang banyak. Kalau uang banyak seperti Qarun, untuk apa? Bukan hanya kekuasaan hebat. Kalau kekuasaan hebat seperti Fir'aun, untuk apa? Tetapi jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimarahi. Maghdub itu artinya dimarahi. Ghadaba itu artinya marah. Dimarahi, dibenci, ya. Jalan orang-orang yang dimurkai. Kok dimarahi? Ya iyalah, Allah mintanya A, dia larinya ke B. Allah mintanya jujur, dia bohong. Allah mintanya dermawan, dia pelit. Allah mintanya dia menjaga rahasia, wah, dia sebar rahasia.
Allah memerintahkan dia untuk menutup aib, dia malah buka aib orang lain. Allah meminta dia untuk tidak ghibah, dia malah menggibah. Allah meminta dia untuk tidak mengolok-olok, ngejek orang lain, dia malah ngenyek orang lain. Itu jalan orang yang dimurkai. Allah menyuruh dia, ya, untuk apa? Untuk menyembah Allah, malah ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah batu. Bukan jalan orang yang maghdub alaihim waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Artinya namanya tersesat kan tidak berada di jalan Allah. Ya. Ke Jakarta itu harusnya ke barat, dia malah ke timur. Ke Jakarta itu harusnya ke barat, dia malah ke timur. Sudah kayak gitu, tidak hanya nyampe Jawa Timur, dia nyampe Bali, nyampe sana terus. Itu yang disebut dengan dhalalam ba'ida namanya. Tersesat dengan sangat jauh sekali. Ya. Maka orang-orang yang baik itu orang-orang yang ketika tersesat baru sedikit. Wah. Ya. Baru sedikit. Tadinya saya mau ke arah barat ke Jakarta, tersesat sana. Baru nyampe Pudak Payung. Ini Pudak Payung ya? Iya. Katanya nyasar iki, balik lagi. Itu orang baik tuh begitu. Cepet paham, aku salah iki. Akhirnya kembali lagi. Aku salah. Cepet merasanya itu cepet. Orang-orang baik itu diberi potensi itu oleh Gusti Allah. Apa? Mudah merasa ketika merasa bersalah. Ya. Sehingga apa kata Allah? Orang baik ini, wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Orang-orang yang ketika berbuat salah atau mendolimi diri sendiri, berbuat salah, dzakarullah, langsung ingat Allah, astagfirullahaladzim. Itu orang baik. Kita berbuat salah. Dari awal sudah kita setujui bahwa manusia itu mahalul khata' wanisyan, tempatnya salah dan lupa. Jelas Rasul Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam itu mesti punya salah. Tapi itu tadi, orang yang punya salah yang terbaik, orang-orang yang baik hatinya, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, ketika dia berbuat salah, ketika dia tersesat, dia cepat balik, cepat kembali. Ya, maka kembali ini diperintahkan, kembali. Ya, kamu salah, tapi kamu harus kembali. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Di bawahnya apa? Itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyakaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, nushun. Nasihatun, dari kata-kata nushun keluar kata-kata nasihatun, artinya apa? Murni, tulus. Orang Arab kalau mau murnikan madu, ya, mengeluarkan kotoran-kotorannya disaring, mengatakannya nushul asal, nush. Jadi tobat yang memang tulus, ikhlas. Ya, tidak terpaksa, tidak karena ini itu, tapi karena untuk ingin kembali di jalan Allah. Ya. Asa ayyukafiru ankum sayyiatikum, ya, mudah-mudahan dengan tobat itu Allah akan menutupi, ya, keburukanmu, menghapus dosa-dosamu. Ya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau sudah terhapus dosa-dosa, kamu kemudian kembali di jalan Allah, Allah akan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Ya, jadi
Iyalah kita bisa berbuat salah. Yang penting jangan diniati berbuat salah. Ya, ingat, yang tidak boleh adalah niat berbuat salah. Bahwa orang dalam hidup itu keliru, iya. Salah paham, iya. Kemudian melakukan kesalahan tak sengaja, iya. Tetapi hati orang mukmin tidak ada rencana untuk berbuat salah, untuk berbuat dosa. Yang ada ketika panjenengan bangun tidur, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hari ini aku akan berbuat baik, menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang menyenangkan, ya, untuk keluarga, untuk siapapun, menjadi orang yang memudahkan. Jadi itu yang disebut dengan ihsan, ya. Makanya ada kata ad-dinun nasihah, ya. Agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Jadi bukan kita nasihati Allah, maksudnya nggak begitu. Artinya kita memiliki niat baik, ya, ikhlas di dalam hati untuk mengikuti perintah Allah, perintah Rasulnya. Karena isi hati orang yang beriman tidak ada lain kecuali keinginan untuk berbuat ihsan, ingin berbuat baik. Jadi kalau kita di hati kita ingin jelek, ingin hasud, ingin mencelakakan orang, ingin membuat orang rugi, ingin membuat orang susah, itu bukan hati seorang mukmin, bukan hati seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Karena orang muslim itu adalah orang muslim yang lain, orang lain itu selamat dari bahaya apa? Dari bahaya lidahnya dan dari bahaya tangannya. Artinya apa? Pemahaman sebaliknya adalah bukan orang muslim yang orang lain itu kemudian susah karena mulutnya dia dan karena tangan dia, kemudian orang lain menjadi susah. Maka orang muslim ya artinya selamat, orang yang menyelamatkan orang lain. Maka akar kata iman itu dari kata aman. Orang yang beriman itu dia amanah dan aman dirinya dan mengamankan orang lain. Maka orang muslim itu siapa? Orang muslim itu orang yang selamat, menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain dari bahaya mulutnya dan dari bahaya tangannya. Maka kata Rasulullah, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah, tidak ada keamanan juga bagi orang yang tidak amanah. Orang kok nggak amanah, ya, menjadi punya jabatan kok tidak amanah, jangan berharap hidupnya aman, ya. Makanya iman itu satu akar kata juga dengan aman, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, slide selanjutnya. Baik. Syarat tobat itu ada 3 untuk dosa kita yang berhubungan dengan Allah langsung. Sholat misalnya belum jangkep, puasa belum jangkep, ya. Masih terkait dengan hak-hak Allah, itu syaratnya 3. Yang pertama apa syaratnya? Berhenti dari dosa atau dari maksiat itu. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat atau dosa itu. Yang ketiga, berazam, ya, niat sekali untuk tidak mengulangi. Niat sekali untuk tidak mengulangi. Syaratnya itu. Dan syarat ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang ngaku dosa. Karena banyak orang yang berdosa salah, nih orang nggak ngaku. Nah itu yang masalah. Bahkan tidak hanya tidak ngaku. Ada orang yang melakukan keburukan, tetapi dia melihat dia sedang melakukan kebaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika dikatakan kepada mereka, ya,
Hei, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Siapa? Kita ini justru sedang melakukan kebaikan. Wah, dia ngomongnya begitu. Iya. Ada orang-orang yang kata Allah itu melakukan keburukan, tetapi dia memandang itu sebagai kebaikan. Nah, ini yang parah. Iya, yang parah. Iya. Zaman siki nek ora edan ya ora keduman. Artinya dia menormalisasi keedanan. Normalkan dijadikan sebagai kebaikan. Iya, zaman sekarang ini nek jujur yo ajur. Wah, nek jujur yo ajur. Dia ingin menormalisasi kebohongan. Ingin menormalisasi kebohongan, kedustaan. Ingin dijadikan hal yang biasa. Iya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Padahal Allahnya mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, jalan siapa itu? Allah itu menyukai kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Sementara kita lebih nyukai kesulitan, membuat sulit orang lain. Di jalan siapa itu? Berarti bukan di jalan Allah. Kalau di jalan Allah jelas. Kata Nabi, man yassaru ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang lain dari kesulitan, maka dia akan dimudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya, man nafasa'an mu'sirin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang mengangkat kesulitan, kesengsaraan seseorang, ya, maka Allah akan mengangkat kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dan ingat, kita semua itu pasti punya kesulitan. Ingat, punya jatah kesulitan. Walanabluwannakum. Allah janji begitu. Dan pasti kamu akan aku uji. Bisya'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali, ya, wal anfusi was samarat. Oh, pasti diuji. Jadi panjenengan semua, saya itu punya qadha namanya. Selain dikasih rezeki, juga dikasih qadha, dikasih cobaan-cobaan. Hanya cobaan kita ini ya standarnya standar biasa. Berbeda dengan cobaan para nabi dan rasul. Maka kata Nabi, asyadun nasi bala'an humul anbiya. Orang-orang yang paling berat ujiannya, cobaannya dalam hidup adalah para nabi. Iya. Ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ada yang dikejar-kejar, ada yang kita ini ya di bawah itu. Tetapi tetap kita dapat qadha dari Gusti Allah, dikasih cobaan-cobaan. Tapi kok Pak, niku loh, Pak Kendar kok dari dulu sampai sekarang kok senyum terus, ketawa terus, kayak nggak ada susah-susahnya. Misalnya begitu. Ada orang yang misalnya kelihatannya kok nggak susah-susah, ya. Bukan karena dia nggak ada cobaannya. Ya, hanya saja ada orang yang menampakkan kesusahannya di hadapan orang lain, ada orang yang tidak menampakkan. Makanya panjenengan juga tahu, urip niku mung sawang sinawang. Kono kok lu enak, oh enak terus aku kok ngene. Sana juga sama, cuma diem. Cuma diem. Ya. Maka orang miskin ya ada yang meminta dan ada yang tidak meminta. Ya. Ada yang meminta dan ada yang tidak meminta. Maka kitanya yang harus paham gitu. Nah, karena kita punya jatah kesulitan dalam hidup, lakukanlah perbuatan baik, mudahkan orang-orang lain, bantu orang-orang lain, agar apa?
agar as-shadaqatu tadba'ul bala, agar sedekah kita, perbuatan-perbuatan baik kita itu mencegah datangnya bala, mencegah datangnya musibah. Karena janji Rasulullah ya memang begitu. Barang siapa yang mengangkat kesulitan orang lain, Allah akan mengangkat kesulitannya di dunia dan akhirat. Enakan, iya. Maka orang Islam ya mesti selamat, orang mukmin ya mesti aman ya. Jika semua berada di atas jalan Allah. Kalau menyimpang, kembali lagi, tarik ya. Kitanya kembali. Kalau melihat orang lain menyimpang, apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbik. Panggil lagi ya ke jalan Tuhanmu. Ada orang kok menyimpang, ud'u. Allahnya juga merintahnya begitu. Panggil. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Da'ayad'u itu dakwah, itu artinya manggil. Da'ayad'u da'watan. Ud'u, panggil. Salah jalan mas. Ya. Bu, ini kok salah jalan loh. Itu dipanggil ila sabili rabbika, agar kembali berada di atas jalan Allah. Nah, itu bertobat itu begitu. Kalau diri kita secara sadar kembali, kalau melihat orang lain kok menyimpang, ditarik kembali. Agar apa? Agar selamat, agar la'allakum tuflihun, agar kamu semua beruntung ketika kita berada di atas jalan Allah, berada di atas huda, petunjuk. Ulaika la hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Enak. Mahasiswa pelajar ya gampang. Namanya aja tolib. Tolib apa? Pendekannya dari tolibul ilmi. Pencari ilmu. Sehingga kerjanya ya nyari ilmu. Yang dia lakukan nyari ilmu. Ada istirahat, iya. Ada makan, ada minum, ada nontonlah sebentar, boleh. Ada main game sebentar, iya. 15 menit, setengah jam bolehlah untuk rehat. Tapi kalau main gamenya 6 jam, belajarnya sejam, ya berarti pekerjaan tetapnya main game. Bukan pencari ilmu. Iya. Ya kalau sudah begitu ya dia tersesat. Jangan harap beruntung kemudian besok jadi orang pinter, kemudian orang yang ahlul ilmi, yang diangkat derajatnya oleh Allah, ya tidak. Ketika tolibul ilmi tidak yatlubul ilmah. Ketika pencari ilmu kemudian tidak mencari ilmu, itu di situ. Maka jalan lurusnya pencari ilmu, jalan lurusnya mahasiswa, pelajar, ya mencari ilmu. Belajar, istirahat iya, makan minum iya. Tetapi pekerjaan pokoknya mencari ilmu. Sebagaimana kita yang lain, kita ya punya pekerjaan dalam rangka tetap oleh Allah disebut dengan berjihad di jalan Allah. Karena mencari nafkah ya berjihad di jalan Allah, mencari ilmu pun berjihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Jelas itu hadisnya. Barang siapa keluar dari rumah ya, kemudian ya fahuwa untuk mencari ilmu, dengan niat mencari ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Yang nafkah, mencari nafkah juga ya sama berjihad. Itu berada di jalan Allah. Iya. Baik, selanjutnya itu kalau dosanya hanya terkait dengan Allah. Slide selanjutnya, kalau dosanya terkait dengan manusia, syaratnya 4 ditambah 1 lagi, tidak 3. Syaratnya ditambah 1 lagi, lebih berat. Kalau dosa kita terkait dengan al-hukuk al-adami, dengan hak-hak kemanusiaan. Kalau ada barang, ngambil barang orang, ya harus kembali. Kalau ada hutang, ya dibayar. Iya. Kalau kemarin melakukan kesalahan, ya minta maaf, minta dihalalkan. Kalau ada gibah, ya minta dihalalkan. Meskipun tidak harus dirinci. Ya, pas lebaran Pak, tanggal sekian saya gibah panjenengan 2,5 jam. Oktober tanggal 15 saya gibah. Mohon maaf Bapak, mungkin
dalam tingkah laku saya, ucapan saya, ya, saya pernah gibah panjenengan, pernah ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Rasul itu sampai saking takutnya dengan kesalahan terhadap hak-hak adami ini, sampai mengatakan, siapa yang pernah dipukul sama saya silahkan balas, silahkan membalas. Iya. Sama. Misalnya, sebelum mayat diberangkatkan, siapa yang masih punya urusan tanggungan, silakan berhubungan dengan ahli waris. Artinya apa? Urusan dunia diselesaikan di dunia. Biar ke akhirat itu bebas sudah. Iya. Urusan dunia sampai bawah sampai akhirat. Iya. Urusan dunia diselesaikan di dunia. Ya. Maka kalau dosa kita, kesalahan kita kepada manusia, syaratnya ditambah satu lagi. Tidak hanya berhenti dari dosa itu, tidak hanya menyesali dari dosa itu, tidak hanya tidak mengulangi dari dosa itu, tetapi kalau ada hak yang diambil harus dikembalikan. Kalau ada yang salah, maafkan, minta dimaafkan. Ya. Baik, lanjut. Ya. Nah, ya tobat seluruhnya. Karena kalau kita hanya tobat sebagian, yang sebagian diampuni, yang sebagian belum. Ya, sebagian diampuni, sebagian belum. Lanjut. Nah, waktunya kapan diterimanya tobat? Selagi nafas masih dikandung badan dan dilakukan sendiri. Jadi tidak ada namanya tobat itu menobati orang lain. Pak Yudi, saya akan menobatkan panjenengan. Oh, tidak ada. Tobat dilakukan sendiri dan waktunya selama nafas masih ada di dalam badan. Ya. Ya. Jadi sendiri dan selama nafas ada di kandung badan. Bisa dengan melakukan sholat 2 rakaat yang bisa dikenal dengan sholat tobat, sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian kata Rasul, tidak ada orang berdosa kemudian sholat 2 rakaat dan kemudian mohon ampun dari dosa-dosanya, maka dia akan diampuni dari dosa-dosa itu. Itu yang kemudian kita kenal sebagai sholat apa? Sholat tobat. Ya. Ya. Nanti kita akan ketemu hadisnya. Hadisnya, innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Jadi Allah itu menerima tobat hambanya selama dia belum yugharghir. Yugharghir itu belum sakaratul maut. Jadi cepat makanya kita setiap hari. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Sari'u, cepat-cepat. Kenapa? Mati itu tidak ada yang tahu kapan. Iya. Maka dari itu, kalau kita sekarang kok diberi hidup seperti ini, panjenengan masih hidup, masih sehat seperti ini, masih sadar, masih awas, artinya Allah masih sayang kepada panjenengan, memberi kesempatan untuk bertobat. Dimaknai begitu, alhamdulillah. Karena kalau sudah sakaratul maut, karena kalau sudah meninggal, tobat tidak lagi diterima. Iya. Maka manfaatkan waktu baik-baik untuk bertobat. Nanti kita akan ketemu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun sehari berapa kali? Lebih dari 70. Maksudnya lebih dari 70 itu bukan 71, 72, 73. Maksudnya adalah sebanyak banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
orang yang dicintai oleh Allah. Dia mengatakan wallahi, demi Allah. Ya, sampai ngucap begitu, demi Allah, untuk meyakinkan kepada umatnya, aku saja ya, meminta ampun, bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Iya. Kalau jenengan sholat kok 5 waktu, kalau 10 kali udah dapat 50. Apalagi kalau tambah ada sholat sunnahnya, jenengan zikir astagfirullahaladzim tadi. Iya, manfaatkan minimalnya sesudah sholat. Dimanfaatkan untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, Wallahu afrah bitaubati. Saya hafal hadisnya, tapi kalau ngikuti itu karena redaksinya beda-beda. Wallahu afrah bitaubati abdihi min ahadikum. Ya, saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Tapi ini redaksinya bisa jadi berbeda. Jadi karena yang meriwayatkan berbeda, redaksinya beda begitu. Tetapi tahu bahwasanya Rasul meriwayatkan ini. Ya. Misalnya panjenengan keluar dari sini, tadi Pak Kendar ngomong apa? Oh, Pak Kendar ngomong ini. Yang satu, Pak Kendar ngomong apa? Oh, ngomong itu juga. Tapi redaksinya berbeda. Baik, saya ngikuti yang redaksi ini. Lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihi khina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Beda lagi itu, ya. Baik, saya gitu yang ini aja hadisnya. Lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi khina yajiduha bifalatin minal ard. Jadi Allah itu sangat gembira dengan terhadap taubat hambanya, ya. Dari apa? Ya, daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir. Jadi ini hadisnya panjangnya lucu ini, ya. Hadisnya panjangnya lucu. Ya. Dalam riwayat Muslim, Lallahu asyaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Jadi Allah itu sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat kepada Allah daripada salah seorang daripada kamu berada di atas punggung kudanya di tempat yang sangat jauh. Fangfalatat minhu. Dan dia kemudian terjatuh. Jadi lagi naik kuda, kudanya itu isinya apa? Isinya makanannya, minumannya, semua perbekalannya di gurun pasir jauh dari sana sini, kemudian jatuh. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Sedangkan di atas kuda itu makanan, minuman, semua perbekalan dia. Fa'ayisa minhu. Maka dia kemudian putus asa. Aduh, kudanya sudah aku jatuh, kudanya lari, semuanya kayaknya sudah nggak ada harapan hidup. Ini di tengah padang pasir, jauh dari sana sini, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dia sudah putus asa. Kemudian apa yang dilakukan? Fa'ata syajarata fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi. Akhirnya dia udah tiduran di bawah pohon. Ada satu pohon tiduran dan sudah putus asa, sudah mau apa lagi? Ya. Kudanya pergi membawa makanan, minuman, semua bekalnya sudah. Akhirnya dia tiduran, putus asa. Ya. Fa bainama huwa kadzalik id huwa biha qaimatun indahu
tatkala dia tiduran itu putus asa, apa yang terjadi? Kudanya datang. Kudanya datang menghampiri dia. Kudanya yang tadinya lari itu datang, ya, menghampiri dia ke tempatnya. Apa yang dilakukan kemudian? Ya, fa'akhadha bihitamiha tsumma qala min syiddatil farhi. Oh, kemudian dia ambil tali kekang kudanya, kemudian dia naik kuda. Saking gembiranya dia sampai ngomong begini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Min syiddatil farhi. Salah-salah ngomong karena saking gembira. Iya. Bayangkan, sudah putus asa di tengah padang pasir, ya, tidak ada bekal makanan, bekal minuman, sudah tiduran, ya, menanti kematian, tiba-tiba kudanya datang. Gembiranya kayak apa? Dan Allah lebih gembira dari orang ini. Allah lebih gembira daripada orang ini ketika melihat hambanya bertobat. Jangan bisa bayangkan. Kenapa? Karena Allah memang inginnya kita, manusia ciptaannya yang mulia ini masuk surga. Maka Allah Rahman Rahim, diturunkan nabi-nabi, diturunkan agama supaya kita hidup enak di dunia ini dan kemudian mati masuk surga. Allah itu inginnya begitu. Makanya ketika ada hambanya yang bertobat, ya, senang sekali, lebih senang, ya, lebih gembira daripada orang tadi ini mendapatkan kembali kudanya. Nah, baik, kalau yang di bawah itu adalah apa? Waktu tobat. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bilaili liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya untuk menerima tobat, ya, di malam hari bagi mereka yang melakukan maksiat atau dosa di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya untuk menerima tobat di siang hari untuk mereka, untuk memberi tobat, untuk memaafkan mereka-mereka yang melakukan kesalahan di malam hari, hatta tatul asyamsu min maghribiha, sampai apa? Matahari terbit dari barat. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Artinya apa? Sampai ajal. Maka kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kiamat kecil ya kematian kita. Kematian kita. Yang dimaksud matahari terbit dari barat ya ujung usia kita. Ujung usia kita. Maka dimanfaatkan baik-baik untuk bertaubat. Ya, lanjut Mas. Ya, ini kisah, ya. Ini dalam Riyadhus Shalihin tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat, dia ingin tahu caranya bertobat. Dia bertanya kepada seorang rahib, oh nggak bisa, Tuhan nggak akan menerima tobatmu. Dibunuh rahibnya itu, genep 100. Akhirnya dia tanya kepada salah seorang orang soleh, tanya, apakah dosaku masih bisa diampuni? Apakah aku bisa bertobat? Bisa, ya. Syaratnya. Kemudian apa yang harus aku lakukan? Kamu pergi ke desa di sebelah sana, di sana desa orang-orang soleh, jangan kembali ke tempatmu yang dulu. Ketika dia berjalan untuk menuju desa itu, di tengah jalan dia mati. Ajal menjemput. Berdebatlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat nggak bisa, ini ahli surga. Dia datang dengan hati yang bertobat, niat bertobat, niat memperbaiki diri. Ya, malaikat adabnya ngomong begini, nggak bisa. Orang ini belum melakukan kebaikan satu kali pun. Belum melakukan kebaikan, malah bunuh 100 orang. Ya. Akhirnya Allah mengutus malaikat dalam rupa manusia, dan kemudian mendamaikan dua malaikat itu dengan mengatakan, Kisu, ukur aja, dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke negeri yang dia tuju untuk melakukan kebaikan, atau ke
negeri yang sebelumnya. Nah, diukur ternyata dia lebih dekat ke negeri yang dia tuju untuk melakukan kebaikan. Dan ternyata apa? Di dalam hadis ini juga tanahnya yang diperintahkan oleh Allah, kamu dekatkan ukuran itu untuk dekat kepada negeri yang dituju. Artinya apa? Niat kita itu lebih baik daripada amalnya. Ingat nggih? Niatul mukmin khairun min amalihi. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita mungkin sudah beramal, masing-masing panjenengan beramal. Contoh misalnya ada 2 orang beramal. Sama-sama susah bangun masjid, sama-sama gedebak-gedebuk bangun masjid, keluar biaya, keluar tenaga dari 2 orang ini. Tapi yang satu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, yang satu niatnya untuk popularitas. Sama-sama susahnya, sama-sama keluar uangnya, tenaganya. Yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak. Rugi besar. Tapi ada orang yang baru berniat. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang manhamma bi hasanatin, barang siapa yang berniat baik dan belum bisa melakukannya, maka dia sudah mendapatkan satu kebaikan sempurna. Dan kalau berniat baik kok dilakukan, maka dia mendapatkan minimal 10 kali lipat. Barang siapa yang berniat buruk, belum dicatat apa-apa. Enaknya jadi orang mukmin ya. Iya, berniat baik sudah dapat pahala. Berniat buruk belum, ditunggu. Kalau dia tidak melakukan, dia dapat pahala. Kalau dia melakukan, dia dapat satu dosa. Iya. Ya, fajaza'us sayyi'ati sayyi'atun misluha. Iya. Itulah kenapa kita mestinya masuk surga. Lawang berniat saja sudah dapat pahala, ketika berbuat baik minimal 10 kali lipat. Sudah begitu kita bertobat, Allah kemudian menghapuskan dosa. Belum ada Lailatul Qadar, belum ada sholat 5 waktu yang menghapus dosa-dosa, belum ada sholat Jumat yang menghapus dosa antara satu Jumat ke Jumat yang lain, belum ada Ramadan yang menghapus dosa yang dari yang dahulu maupun yang akan datang. Belum ada puasa Arafah yang menghapus dosa tahun yang lalu. Jadi harusnya kita semua itu masuknya ke surga. Wah, kalau sampai ada orang masuk neraka itu kebangetan banget. Ini mesti keyelan, dosa rangaku, atau dosa kemudian bangga. Banyak loh orang dosa bangga. Iya. Orang dosa kemudian bangga, ngeyel, takabur, nggak mau kemudian meminta maaf, nggak mau bertobat. Gitu. Jadi manfaatkan baik-baik, bahkan baru niat saja berbuat baik sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Maka jangan lupa panjenengan niat haji yang belum haji, niat. Bismillah. Kok belum haji? Iya, waktunya belum datang. Iya, waktunya. Iya, begitu. Iya, kesempatannya belum datang. Niat, oh iya saya berniat. Lihat lakukan kebaikan. Ya. Kata Rasulullah, habis waktunya Mas ya. Baik, ini sudah jam 7:04. Ya, jam 7:04. Ya, ada tanya jawab atau baik, satu tadi saya tuliskan lagi. Kata Rasulullah, nanti jenengan googling ya pakai itu. Dunia itu untuk 4 orang. Ad-dunya li arba'ah. Dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah. Diberi ilmu dan harta, ya pintar, alim, cukup hidupnya. Dan dengan hartanya dia berbuat baik, dia tahu hak-hak Allah, ya. Beri nafkah untuk anak istrinya, memberi bantuan kepada tetangganya, ya. Jadi baik orang ini, ya. Ini orang yang paling utama, paling bagus. Ada ilmu, ada harta, dan dia soleh. Ya, itu
masuk ke dalam, ya sudah sedekah jariyah, ilmunya bermanfaat dan dia soleh. Kemudian orang yang kedua ini orang soleh, baik, punya ilmu, tapi nggak punya uang. Dan orang soleh punya ilmu nggak punya uang itu ngomong begini: andaikan aku punya uang, aku akan melakukan sama dengan orang yang soleh tadi. Orang soleh dan kaya. Aku akan lakukan sama. Aku akan sedekah, aku akan haji, aku akan hajikan orang tua, aku akan tolong tetangga, aku akan... Apa kata Nabi? Huma fil ajri sawa. Dua orang ini pahalanya sama. Enak kan? Orang yang kedua tidak ikut sodako, tidak ikut ini nyumbang harta, tetapi berniat baik, pahalanya sama. Huwa fil ajri sawa. Jadi kalau panjenengan kok uangnya belum banyak, kemudian lihat ada tetangga kaya soleh, ya Allah, moga-moga aja saya seperti orang itu, bisa ini, saya niat ini, jenengan dapat pahala sama. Enak kan? Enak. Orang yang ketiga adalah orang yang tidak ada ilmu, ya, nggak paham agama, tapi duitnya banyak. Ya. Orang ini kemudian lakukan banyak maksiat, dugem, semacam-macam lah. Ini orang buruk. Ya. Melakukan hal-hal maksiat, isinya cuma harta dihambur-hamburkan, kayak korun lah. Ini orang buruk. Ya. Yang paling sengsara orang yang keempat, sudah bodoh, nggak ada ilmu, nggak punya uang juga, tapi dia menghayal begini, ngomong, ya, kalau aku kayak orang ketiga itu ya, enak banget hidupnya, kesana kemari isinya emang bulan, belanja ini, iya, kesana kemari, pokoknya maksiat lah. Ketoke seneng, aku nek entuk duit akeh, aku meh koyo ngono wae. Wong gue enak ketoke. Wah. Apa kata Rasul? Huma fil wizri sawa. Dua orang ini, yang nomor 3 sama nomor 4, itu dosanya sama. Mungkin ada yang protes, Pak, kan kalau niat hanya di dalam hati, belum terucap, kan nggak di ini, nggak di iya. Tapi orang ini ngucap. Penak yo wong kae yo. Iya, kalau aku kayak gitu, wah. Ada, makanya di dalam Al-Qur'an, dalam kisah Qarun ada orang-orang yang ngomong, enak banget Qarun ya. Itu ngucap, ngomong, itu makanya kena. Jadi kalau panjenengan masih di dalam hati, ya, mbok jengkel, mbok ingin ngampleng orang ketika masih di dalam hati, itu nggak kena. Tapi kalau sudah ngomong, wong kae nerene tak kampleng, sama aja. Ketika masih di dalam hati tidak kena. Tapi kalau sudah terucap itu kena. Maka dari itu hati-hati dengan ucapan kita, ya. Artinya apa? Niat yang baik yang banyak. Manfaatkan fasilitas ini dari Allah, bahwa niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niati yang baik sambil berusaha untuk mewujudkan niat-niat kita semampu mungkin, ya. Demikian, silahkan kalau ada diskusi. Terima kasih. Nggih, untuk diskusi. Ya, kalau 1 jam terus ngomong terus, Pak. Aduh. Ada diskusinya. Ya, terima kasih pada Bapak Haji Sudendar yang telah menjelaskan tentang taubat. Bisa saya sedikitkan Bapak sebelum ada pertanyaan. Tadi Bapak Sudendar pernah bilang bahwa Rasulullah SAW itu manusia yang paling bertakwa, paling apa saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu taubatnya 70 kali sehari semalam, Bapak.
Ada yang meriwayatkan bahwa 100 kali beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa yang bukan nabi, bukan rasul, tobatnya hanya mungkin ketika ya walaupun ketika sholat tidak apa-apa lah. Ya. Itu belum ada apa-apanya. Dengan Rasulullah saja yang langsung hamba terpuji dari Allah itu tobatnya 70 kali sampai 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama kerongkongan kita masih ada. Bapak Ibu jamaah kajian pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya buka pertanyaan dengan pertanyaan pertama kami persilakan. Silakan. Ya sudah. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu bertanya diberikan kepada diri saya oleh Bapak Pengacara yaitu Mas Yudi. Bapak tadi menerangkan mengenai masalah taubat. Taubat yaitu dalilnya surat Tahrim dan surat An-Nur. Itu misalnya kita itu ingin taubatan nasuha, saya itu anak neraka gitu ceritanya. Dan neraka selama puluhan tahun ingin jadi masuk surga. Terus diberitahu coba ikuti sholat subuh bersama dengan azan sama Jumatan selama lebih kurang 1 tahun 2 tahun. Kemudian perhatikan di 5 perkara di badanmu. Kemudian suruh isya setiap ada habis subuhan dan Jumatan. Kita tambah lagi yaitu surat Al-Tahrim dan surat An-Nur menjadi 6 surga. Yang akan saya tanyakan yaitu apabila kita itu ingin taubatan nasuha itu misalnya itu kalau kita sudah tahu itu pekerjaan salah kemudian kita kerjakan, itu apakah juga termasuk yang taubatan nasuha itu orang yang tidak ngerti dalilnya hukumnya kemudian dikasih tahu kemudian taubatan, apakah orang yang sudah tahu hukumnya kemudian mengerjakan kesalahan kemudian tobat itu yang dimaksud itu yang tahu apa yang belum tahu mengenai taubatan nasuha itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubatan nasuha itu orang yang taubat dengan syarat-syarat tadi, nggih. Jadi dia berhenti dari dosa itu, menyesali dosa itu, dan berazam, berniat untuk tidak kembali ke dosa itu. Dan kalau berhubungan dengan hak manusia, kembalikan hak manusia. Itu namanya taubatan nasuha, syah, syaratnya lengkap. Ya. Kemudian kok ada situasi di mana kemudian dia terpleset, tobat lagi. Ya. Tapi jangan pernah diniati untuk terpleset. Ya. Ya, jadi manusia itu tempatnya salah, tapi kalau selalu salah, kata Roma itu, ya, nggak ada. Kalau sudah selalu salah itu ya nggak bisa. Ya. Jadi tobat nasuha itu tadi, ya, berazam untuk tidak melakukan itu lagi. Namanya manusia, tempat salah dan lupa. Kadang lupa, ya, khilaf. Kalau orang Sunda lupa itu khilaf. Jadi khilaf dan lupa ya sama artinya. Aduh abdi khilaf ya. Jadi lupa. Jadi gitu nih Pak. Jadi tobat nasuha adalah tobat yang memenuhi tadi seluruh persyaratan. Oke. Dan Rasul mengatakan begini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi bertakwalah kamu sekalian dimanapun kamu berada,
dan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dia akan menghapuskannya. Jadi kalau panjenengan kok misalnya punya habis minum kopi, di bawahnya itu ada doh kopi nggih. Ada apa namanya apa? Ampas. Ya. Itu kalau ampas itu kemudian dengan gerujuk dengan air putih terus menerus, ampasnya akan hilang. Ya. Jadi dibasuh dengan perbuatan baik yang banyak. Setelah melakukan tadi 4 syarat tadi itu kan, kemudian lakukan perbuatan baik yang banyak. Perbuatan baik akan menghasilkan hal yang baik, hasilkan yang baik terus begitu. Ya, nanti dia akan menghapus dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa residu dosa yang lalu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Masih ada 3 menit atau 2 menit sebelum 7:30. Enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan untuk syarat tobat yang keempat terkait dengan sama manusia. Ini yang tidak bisa kita hindari, masalah pinjam-meminjam. Ya. Ini ilustrasinya begini. A pinjam uang pada B. Namun akadnya cuma semacam pinjam saja. Dan si B itu meninggal. Di suatu ketika, misalkan 10 tahun kemudian, si A itu bilang pada ahli warisnya B bahwa si B punya pinjaman sebanyak sekian. Ya. Kemudian dibayar, misalkan saat itu 10 tahun yang lalu 100.000. 10 tahun kemudian dia itu membayarnya cuma 100.000. Nah, ahli warisnya si B ini mungkin perhitungannya pragmatis atau mungkin juga realistis. 100.000 10 tahun yang lalu bisa untuk beli ini. Nah, ini bagaimana cara membayarnya apabila dibayar dengan 100.000 tersebut setelah 10 tahun kemudian. Yang kedua, salah satu syarat tobat adalah berhenti dari maksiat dengan dosa. Apakah ada batas perbedaan antara maksiat dengan dosa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Baik, yang pertama, Rasulullah itu pernah minjem kayak pedet lah, unta yang masih muda, kecil, sampai ditagih dan mengembalikannya. Kemudian nggak ada unta yang sama, kasih yang lebih besar. Sahabat mengatakan, ini nggak adil, mau minjamnya kecil dikembalikannya besar. Nah, keluarlah sabda Nabi yang jadi pegangan kita, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kamu adalah yang nyaur utangnya lebih baik. Nah, artinya apa? Ya kalau nyaur utang sudah tahu kita nyusahkan orang, ya ada terima kasih meskipun tidak diakad. Apalagi waktunya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu begitu. Tetapi kalau panjenengan yang ngutangi ya jangan minta. Ini kan sudah 10 tahun yang lalu. Jenengan tahu kan berapa dulu harganya, enggak begitu. Itu harusnya kesadaran dari pihak yang meminjam. Untuk itulah perlunya ini disebarkan tadi. Sabda Nabi, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kamu adalah yang mau nyaur utangnya itu lebih baik. Ya. Betul nggih, Pak? Enggak kategori yang riba. Riba itu kalau diakad atau utangnya minta lah, itu riba. Masa Rasulullah riba? Ya tidak, dia berterima kasih. Iya. Saya dulu kalau nggak dipinjami panjenengan tuh ya tuh nggak punya rumah.
Kalau sekarang saya kok beli rumah sekian, wah nggak punya uang saya. Iya, untung dulu saya pernah punya, saya ada orang tua yang dipinjemi emas dulu, memang untuk beli rumahnya. Tapi memang karena minjemnya emas, kembalinya emas itu enak. Iya, iya. Ya. Jadi kalau mau pinjam itu lebih baik itu aja, emas berapa gram. Nanti kalau misalnya dikembalikan dalam bentuk emas. Ya. Pak, ini saya adanya emas ya, 10 gram, enggak. Besok nanti kalau kembalinya emas 10 gram. Nah itu lebih enak kalau gitu. Ya, lebih enak begitu. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, ya maksiat sama aso itu artinya membangkang. Ya, aso dari kata asal, maksiat dari kata aso yaksi itu artinya membangkang perintah Allah. Dan setiap pembangkangan terhadap perintah Allah ya dzanbun, ya dosa. Sami, Pak. Apapun kita durhaka, pembangkangan terhadap semua perintah Allah itu adalah dosa. Itu begitu. Dari yang kecil sampai yang besar, maka ada dosa kecil, ada dosa besar. Itu begitu. Kalau dosa kecil itu terhapus dengan sendirinya. Ya dosa-dosa kecil. Tapi kalau yang besar harus tobat dengan taubatan nasuha tadi itu. Ya, sambil terus kita tadi minimal berapa istighfar dan taubatnya sehari? 70 kali minimal. Rasulullah mengatakan ada 100, sehingga ulama memahami ini bukan 70 atau 100-nya, tetapi bertobatlah sebanyak banyaknya, istighfarlah sebanyak banyaknya. Ya, jadi pelajarannya di situ. Betul nggih, Pak? Ya, jadi jangan diakad, tapi memang yang minjem tahu diri. Ya, ya, tahu diri. Kemudian yang dipinjemi juga ya jangan kemudian berharap. Katanya untuk luihan iki. Ya enggak boleh begitu. Ya tidak. Ya. Gini tadi ada kasus gini gitu. Loh itu kan pinjamnya sekian utang jangan kalau disekiankan. Iya. Kan ada pahalanya. Wa may yaqridullahu qardan hasanan. Jadi kalau panjenengan meminjamkan ke orang itu sama dengan meminjamkan kepada Gusti Allah. Nah, itu namanya qard hasan di dalam Al-Qur'an itu. Bukan riba, qard hasan. Lebihnya apa? Pahala panjenengan untuk ke surga. Kelebihannya itu pahala untuk ke surga. Iya. Maka kalau ada orang kok meminjam di hari H dia tidak bisa mengembalikan, dihitung sebagai sodako. Ya untuk panjenengan dihitung sodako terus ini sama dengan bersodako, meskipun minjami uangnya akan kembali. Nah itu. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Kasih sayang Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah untuk yang meminjami dari Allah itu jauh lebih besar daripada lebihan-lebihannya yang diharapkan tadi. Gak ada apa-apanya dibanding dengan rahmatnya Gusti Allah. Betul nggih, Pak? Iya. Jadi harus ada dimensi akhiratnya, tidak hanya hitungan nominal. Betul. Itu namanya qard hasan. Baik. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.